Hal yang harus kita persiapkan sekarang adalah kita harus beradaptasi karena disrupsi ini sudah memakan korban. Korbannya siapa? Tentunya orang-orang yang tidak bisa melakukan, tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya, dan ini yang ingin saya tekankan bahwa keadaan sekarang sudah berubah. Keadaan sekarang sudah era digital ya, sudah 4.0 sekarang. Ya, jadi sudah 4.0 sekarang, sudah AI segala macam lah ya, sudah canggih gitu. Jadi sebetulnya yang kita lakukan sebenarnya masih 3.0 gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk apa namanya bridging untuk menuju 4.0. Oke, buat yang baru kenal saya, kenalkan nama saya Herman, ya Herman Joseph tepatnya. Esa di belakang nama saya itu sebetulnya bukan titel, tapi kepanjangan singkatan nama saya, Sidi Himawan. Tapi memang saya seorang sarjana hukum, jadi kalau mau tepatnya Herman Joseph, Esa, Esa. Harusnya seperti itu. Nah, saya seorang sarjana hukum, saya seorang lawyer, tetapi juga saya hobi apa namanya ngulik-ngulik programming gitu ya, coding segala macam sehingga terciptalah Voga gitu. Sesuatu yang tidak saya duga ternyata bisa bisa ada dan akhirnya bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Thank you ya yang sudah mau menggunakan Voga untuk Anda. Oke, kemudian saya juga membuat beberapa aplikasi digital, entah tidak hanya Voga, ada juga Virtual Office dan yang lain. Virtual Office untuk KPM, kalau untuk agency dan untuk agency Salesforce itu adalah Voga Digital. Oke, saya juga berpraktek hukum juga di kantor hukum HDS Partnership di Tamrin City di Jakarta Pusat kantornya ya. Oke, kemudian nah ini yang ingin saya bicarakan teman-teman. Jumlah agen asuransi ya, kita lihat ini secara umum. Tahun 2020 jumlahnya 607 orang. Oke, 2021 574. Artinya ada penurunan 5,5%. Ini secara umum se-Indonesia, secara umum. Oke. Oke, lalu di Prudential sendiri bagaimana? Oke, Prudential tahun 2019 itu 260 ribu. Oke. Kemudian 220 jadi 243 ribu, turun 7%. Oke. 2021 saya nggak dapat datanya yang akhir 2021, belum, nanti akan saya update. Tetapi saya dapat data per tanggal 15 Maret. 15 Maret 31 Maret 2022. Jumlahnya 192 ribu. Artinya terjadi penurunan 21%, teman-teman. Ini posisi per 31 Maret 2022. Why? Pertanyaan adalah why kenapa jumlah agen Prudential semakin lama semakin turun? Turunnya juga nggak main-main gitu loh. Dari 7% menjadi 20,6. Padahal rekrutmen jalan terus, ya. BOP jalan terus, ujian lisensi jalan terus, kemudian my first case, my first journey juga jalan terus. Tapi kenapa jumlah agennya turun? Pasti ada sesuatu. Baik faktor eksternal maupun faktor internal. Mungkin ya, saya coba menebak-nebak. Masalahnya adalah bukan masalah kita nggak bisa ngerekrut atau nggak ada yang mau jadi agen. Problemnya mungkin adalah kita salah rekrut. Ya, saya salah rekrut misalnya. Atau problem yang kedua adalah saya salah maintain. Sudah mau jadi agen, sudah mau NPA, sudah mau ujian lisensi segala macam, tapi saya maintainnya salah. Orang yang nggak mau training, saya paksa training, akhirnya saya mau jadi agen kok malah saya dipaksa-paksa misalnya gitu ya. Atau orang yang tadinya punya kegiatan A, B, C, D, sekarang begitu jadi agen, jadi nambah banyak, dia merasa bahwa waduh, saya jadi nggak punya waktu dengan keluarga. Dia nggak berpikir jangka panjang, dia berpikir jangka pendek aja. Mungkin itu ya. Jadi problemnya kita sama-sama introspeksi diri ya. Baik saya mau teman-teman introspeksi diri. Kalau menurut saya problemnya ada dua. Kalau nggak salah rekrut, salah maintain. Ya. Kita nggak tahu. Mungkin kita salah, orang yang salah kita rekrut. Gitu. Atau orangnya benar, tapi kita yang maintain yang salah. Jadi kesalahan ada di kita. Jangan menyalahkan agen kita, tapi salahin kita. Gitu. Yang kedua mungkin faktor golden moment. Orang mau jadi agen sudah semangat banget gitu kan. Tapi ternyata proses untuk akhirnya menjadi dia produktif lama 3 sampai 6 bulan. Ya. Padahal dia butuh pembuktian. Dia merasa bahwa katanya jadi agen gampang, kok saya ditolak terus. Nah, bagi orang yang tidak persisten itu mungkin faktor besar, masalah besar buat dia. Sementara dia butuh pembuktian. Dengan cibiran-cibiran kanan kiri mungkin di keluarganya sendiri, ini mungkin jadi big problem buat dia. Mungkin ya, ini mungkin. Saya mencoba menebak. Atau mungkin masalah yang berikutnya adalah rekrutan serba terbatas. Ya, bagi baik daerah maupun di kota besar, Anda merasa bahwa saya kan semakin susah untuk rekrut. Ya karena mungkin ya saya hanya menebak-nebak,
lingkungan yang Anda ada di dalamnya, habitat Anda itu orangnya terbatas. Untuk keluar dari kompleks Anda, keluar dari lingkungan Anda, cukup waktu yang cukup, butuh effort yang cukup besar, butuh biaya yang cukup besar, dan mungkin butuh energi. Sehingga akhirnya ya seadanya orang-orang yang ada di lingkungan Anda dengan status strata sosial, ekonomi, dan segala macam mungkin sama dengan Anda atau mungkin lebih rendah dari Anda. Gitu kan? Dan Anda berharap from zero to hero akan bisa terjadi. Padahal menjadi from zero to hero energinya lebih besar daripada from zero to Avenger gitu ya. Jadi akan lebih baik Anda merekrut hero yang nantinya akan Anda poles menjadi Avenger daripada Anda menjadi someone, nothing, Anda poles menjadi seorang hero. Energinya sangat besar. Kalau Anda punya energi, punya waktu, silakan. Tapi kalau Anda enggak, ya mungkin bisa jadi malah Anda sendiri yang nanti akan kena. Oke. Lalu masalahnya apa? Mungkin yang masalah berikutnya bisa jadi nggak semua orang punya waktu untuk training rutin. Atau bisa jadi leadernya nggak memahami sistem. Atau bisa jadi support sistemnya kurang. Atau bisa jadi agennya merasa lebih pintar dari leadernya. Jadi kalau begitu leader ngomong, udahlah kamu ikutin aku aja, ntar dulu, lu siapa gitu kan. Nah bisa jadi seperti itu. Banyak faktor sih teman-teman ya, banyak faktor. Saya lagi nggak lagi ngeguruin, saya cuma yuk bareng-bareng kita introspeksi diri. Apa yang salah dengan kita? Nah, mungkin juga sekarang faktor pendekatannya sekarang sudah berbeda. Kalau dulu 95% bahkan 100% lakukan secara tatap muka, sekarang mungkin sudah mulai 50-50 antara digital dan virtual dengan tatap muka. Nah, bagi Anda yang tidak bisa beradaptasi dengan pendekatan digital dan virtual, ya pasti akan potensi Anda, chance Anda untuk berkembang akan lebih rendah dibanding teman-teman Anda yang bisa beradaptasi dengan pendekatan yang sekarang berbeda ini. Nah, oleh karena itu, semua masalah itu nggak ada obat. Nggak ada obat yang cuma satu obat terus selesai gitu. Makanya training itu bukan solusi kalau menurut saya. Solusinya banyak. Solusinya banyak. Dan kalau solusi harus komprehensif. Nggak bisa satu obat untuk menyembuhkan semua penyakit itu nggak ada. Nggak ada satu obat menyembuhkan sakit kepala, pusing, pegal-pegal, ginjal, kemudian jantung, itu nggak ada. Masing-masing simptom obatnya sendiri. Masing-masing masalah obatnya sendiri. So, bareng-bareng kita lihat masalahnya apa sih di tim kita. Nah, saya mencoba melihat beberapa agen yang sukses adalah agen-agen yang memiliki inisiatif sendiri. Jadi dia tidak tergantung pada sistem maupun tidak tergantung pada leadernya dia. Ya, dia berinisiatif sendiri. Leader hanya tempat dia diskusi. Ya, leader hanya tempat dia berdiskusi. Leader tempat dia untuk kongko gitu ya. Bukan hanya orang agen yang hanya menyandarkan hidupnya dengan keputusan si leader. Nah, saya lihat orang-orang yang sukses orang-orang seperti ini, gitu ya. Nah, masalahnya kandidat seperti itu orang jumlahnya masih sangat sedikit, ya. Tapi kita harus terus mencari. Dan mungkin yang sekarang kita lihat support system yang ada di lapangan sekarang saat ini hanya fokus pada meningkatkan skill. Jadi untuk agen baru mungkin akan agak keteteran, ya, karena agen baru yang dibutuhkan adalah adaptasi, ya. Sementara agen yang sudah lebih dari 6 bulan dia perlu untuk meningkatkan skill. Tapi ya buat agen baru yang dibutuhkan adalah adaptasi dengan kebiasaan baru, adaptasi dengan statusnya yang baru, adaptasi dengan profesi dia yang baru, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang tadi saya bilang, nggak ada satu solusi untuk semua penyakit. Oke, so Voga hadir di sini, teman-teman. Voga hadir di sini untuk menawarkan solusi sebagai sebagian dari solusi itu. Ya, karena saya percaya tidak ada sebuah obat untuk semua penyakit. Tidak ada sebuah treatment selesai semua masalah. Nggak ada. Harus bareng-bareng. Baik Prudential sebagai pusat kita, KPM, TED, kemudian juga pihak-pihak yang terkait, agensi support, kemudian juga training-training di luar sana, dan macam-macam. Kita harus kerja bersama-sama. Ya, kerja bersama-sama untuk menghasilkan hasil yang bagus. Oke. Nah, ini yang Voga buat. Ini yang Voga siapkan. Yang pertama adalah kami punya buku How to Start Right. Ya, itu adalah untuk memulai bagi seorang agen baru itu bisa dengan cepat dia mendapatkan pencerahan, tidak usah menunggu sekian kali hari Sabtu atau sekian minggu gitu, nggak perlu. Ya, itu ada buku How to Start Right. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat
Ini ada bukunya ya, How to Start Right. Ini buku yang saya tulis, itu rangkuman dari training agen selama 1 tahun. Jadi kalau agen yang nggak bisa training hari Sabtu, dikasih buku ini biasanya sih langsung paham dia dengan konsepnya. Tinggal tugas leader hanya diskusi, tinggal maintain, tinggal coaching saja gitu ya. Apalagi kalau buku How to Start Right ini dikombinasikan dengan aplikasi buku digital, ya akan lebih powerful. Nggak semua orang gadget savvy, atau nggak semua orang bisa nyaman dengan handphone. Ada orang yang nyaman dengan sesuatu yang bisa dipegang dan dibaca. Nah, buku ini menjadi satu solusi. Yang berikutnya adalah buku pensiun dan waris. Ya, buku pensiun dan waris ini proven teman-teman, saya nyetak mungkin ada 10.000 buku, dan itu sudah tinggal tersisa mungkin hanya 200-300an buku sampai saat ini yang ada di gudang saya. Dan kalau saya boleh sombong, kalau saya boleh sedikit ini, ada beberapa orang yang akhirnya mendapatkan manfaat dari buku itu ya. Ada satu orang bahkan yang memberikan testimoni, dia berhasil closing dengan API yang sangat fenomenal gitu kan, 7 miliar API. Dan saya appreciate sekali gitu. Meskipun itu tidak 100% usaha kami gitu, tapi pastinya yang paling besar adalah inisiatif dia gitu kan. Saya hanya meletakkan dasar, tapi si agen itu sendiri yang akhirnya berkreasi sehingga menghasilkan sebuah produktivitas yang sangat luar biasa, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi saya itu hanya meletakkan dasar-dasarnya saja. Silakan kreativitas Anda yang mengolah untuk selanjutnya. Kemudian digital tools, kalau tadinya adalah aplikasi, sebetulnya kita ada 2. Kalau secara digital kita hanya 2. Yang pertama adalah Selling Kit. Selling Kit itu dalam bentuk aplikasi mobile Android dan website. Itu Selling Kit, Bapak Ibu. Ya, sifatnya pasif. Ya, jadi pertama adalah selling kit. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan digital tools. Digital tools ini lebih aktif sifatnya karena dia bisa mendatangi, bisa menghampiri atau mengunjungi target Anda, prospek Anda tanpa menunggu dia bertanya terlebih dahulu. Ya, jadi 2 ini sangat bagus. Digital tools Anda lakukan untuk mengejar atau dengan kalau istilahnya marketing funneling itu kan, menjaring sebanyak mungkin potensi leads gitu kan. Setelah ada follow up, Anda tinggal follow up dengan selling kit yang Anda miliki. Gitu kan. Yang kelima adalah training dan workshop. Nah, seperti ini nih, seperti ini ya. Seperti hari ini kita buat kayak ini sebenarnya bukan training ya, bukan workshop juga. Diskusi gitu kan, diskusi bersama-sama. Tetapi saya yakin apa yang saya lakukan, yang kami lakukan ini sedikit memberikan insight atau pencerahan buat teman-teman semuanya. Bagaimana sih melakukan aktivitas Anda di industri asuransi di era digital seperti ini. Nah, yang terakhir adalah yang akan kita lakukan besok tanggal 24 adalah group selling. Ini adalah group selling pertama kali Voga Digital. Ya, kalau group selling dengan KPM sudah beberapa kali saya lakukan. Berapa kali KPM mengundang saya untuk jadi pembicara untuk melakukan group selling. Ya. Dan saya berinisiatif, nggak ada salahnya juga kalau Voga bikin group selling. Ya. Diharapkan dengan group selling ini Anda bisa terbantu untuk materi-materi yang berat, materi-materi yang tidak terlalu Anda kuasai, biar saya bantu, saya berbicara, saya membantu, saya menjelaskan, Anda tinggal follow up saja untuk akhirnya terjadilah sebuah penjualan, sebuah penutupan polis yang berkualitas, gitu ya, teman-teman. Jadi ini alternatifnya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah membeli buku ini, thank you, terima kasih banyak. Sudah punya buku ini adalah buku How to Start Right. Nah, buku ini adalah buku panduan buat agen-agen baru. Ya, sama lah, sebenarnya training 1 tahun, cuma saya ringkas jadi sebuah buku. Jadi bagi orang-orang yang ingin cepat belajar, lebih enak membaca buku ini. Oke, ini buku pensiun dan waris. Oke, kemudian Oke. Dan ini adalah kami sudah melakukannya sudah dari tahun 2016. Jadi ini tahun ke berapa? Tahun ke-6 ya, tahun ke-6 buku ini. Kemudian ini beberapa seri kita di Surabaya ya. Ini kalau nggak salah Tunjungan Plaza lagi kebakaran ya. Ini di Tunjungan Plaza ini, di Tunjungan Plaza. Ya, semoga nggak ada korban jiwa ya. Ini di Jakarta di Power Vision ya. Oke, kemudian juga ini masih di Tunjungan Plaza. Ini di GPS United ya, GPS Skyline. Kemudian juga di Vibe. Nah, ini adalah di Jogja. Ini adalah seorang pembicara. Nah, saya tadinya nggak tahu siapa dia gitu kan. Begitu saya masuk, saya lihat loh kok materinya ini presentasi buku buatan saya kan hafal bikinan saya. Ternyata dia menggunakan materi presentasi saya untuk memberikan pencerahan tentang waris gitu kan. Saya nggak ada masalah karena memang saya bagikan untuk semuanya gitu. Tapi yang menarik adalah ini. Aduh, malu ini. Mau apa? Ngomong aja.
Apa? Mau ngomong apa? Yang tentang waris tadi. Oh. Pengalamanmu gimana? Ya, jadi awal mulanya tersadar tentang hukum waris atau masalah estate planning itu awalnya ngikutin trainingnya Pak Herman Joseph sama Pak Kiditi. Jadi awal dari sana baru bener-bener ngeh bahwa oh ternyata ini ada peluang. Oh ini bagus banget untuk nyadarin masyarakat Indonesia yang masih merasa tabu tentang namanya warisan. Padahal sudah seharusnya dilakukan sejak dini. Dan ya gara-gara training beliau juga akhirnya kemarin sempat oke. Berapa api, Ren? Ayo dong. Aduh, sebenarnya internal ya, bro, internal. Iya. 7 miliar. Luar biasa. 7 miliar api. Salut, bro, salut. Thank you juga buat Pak Herman Joseph sama Pak Kiditi. Teman-teman, 7 miliar api. Ya. Apakah itu usaha saya? Tidak. Saya hanya meletakkan dasar saja, tapi dia sendiri yang mengembangkan sehingga akhirnya kreativitas dia, sehingga dia menghasilkan sebuah penjualan yang menurut saya fantastis banget, 7 miliar api. Nah, inilah yang menurut saya hebatnya dari apa namanya UP Jiwa, karena UP Jiwa unlimited, mau UP berapapun sepanjang memang bukti-buktinya mendukung, oke, gitu kan. Berbeda dengan PPH segala macam yang terbatas. Even diamond sekalipun itu terbatas apinya. Tetapi kalau misalnya UP Jiwa itu unlimited. Mau 1 triliun pun bisa. Sepanjang memang bukti finansial dan bukti-bukti yang lainnya memang mendukung untuk itu. So, teman-teman, itu yang akan saya lakukan untuk teman-teman semuanya. Saya akan berbagi dengan Anda, saya akan membantu Anda melakukan group selling tentang hukum waris ini. Semoga ini bisa membantu Anda mendapatkan penjualan yang berkualitas. Artinya kualitas apa? Dia membeli karena memang butuh, bukan karena takut, ya. Membeli karena butuh, dan yang kedua adalah dia sadar bahwa dia memang memerlukan itu, gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa dibantu. Anda sakti bisa. dengan Anda menjadi member Voga Digital. Tapi kan itu susah, Bang. Enggak. Bisa dibantu kok, bisa dibantu. Iya. Training ya. Aku malas dengerin orang ngomong, Oh, bisa dibantu lagi, bisa dibantu. Asal banyak. Iya. Cukup. Oh, cukup. Pakai Voga Digital. Voga Digital bikin Anda sakti, sesakti dukun. Ya, jadi gitu teman-teman ya, prolognya dari saya. Jadi kita akan membantu Anda untuk membantu Anda untuk bisa menjadi seorang profesional sekaligus menjadi seorang pebisnis untuk di dunia asuransi, di industri asuransi. Karena peluang masih sangat lebar, peluangnya masih sangat banyak. Ya, kalian saya di bidang hukum dan di bidang teknologi. So, kemampuan itu yang akan saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Semoga sharing saya bisa membantu teman-teman semua di sini. Nggak cuma teman yang ada di sini ya, bisa jadi dengan teman-teman yang lain yang sekarang belum bergabung, silakan Anda sampaikan, informasikan. Kami siap membantu untuk itu. Itu teman-teman ya, itu prolognya ya. Oke. Saya tunggu pertanyaan. Group selling-nya online dong, masa offline? Hari gini masih offline, online lah. Group selling-nya online nantinya. Jadi kita menggunakan Zoom, webinar, dan nanti semuanya orang bisa ikut. Iya Bu, direkam hari ini. Ya, oke, siap.